Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM H03222032 dari kelas Pendidikan Biologi E. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu mengenai konsep pembelajaran abad 21. Nah, langsung saja berikut penjelasannya. Konsep pembelajaran abad 21. Pembelajaran abad 21 ialah pembelajaran yang mempersiapkan generasi abad 21 untuk menghadapi berbagai tantangan global, yang mana pada abad ini kemajuan teknologi dan informasi berkembang sangat cepat dan dapat mempengaruhi segala bidang kehidupan manusia, salah satunya di bidang pendidikan. Sistem pembelajaran abad 21 ini di mana kurikulum mulai dikembangkan menuntut sekolah untuk menambah pendekatan pembelajaran. Maksudnya pembelajaran tidak lagi terfokus pada guru, melainkan berpusat kepada peserta didik. Pembelajaran abad 21 bisa dikembangkan dengan berbagai model pembelajaran yang berlandaskan dengan kegiatan yang cocok dengan karakter, kompetensi, dan materi pembelajaran. Sehingga dalam pendidikan, siswa tidak hanya memiliki kecakapan pengetahuan, melainkan juga menganut sikap yang mengacu pada ilmu pengetahuan seperti berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuresa Sulaiman dengan nomor NIM H03222030. Di video kali ini saya akan membacakan materi atau memberikan paparan materi pembelajaran dan pembelajaran biologi, yaitu karakteristik guru dalam pembelajaran abad 21 pada bagian B. Baik, di sini ada beberapa metode menurut Aledros 2017 dalam karakteristik guru dalam pembelajaran abad 21. Metode ini terus menggali pengetahuannya dengan banyak membaca serta berdiskusi dengan mengajar atau bertanya kepada para ahli. Nah, selanjutnya reflektif, yang artinya apa? Guru yang reflektif adalah guru yang mampu menggunakan penilaian hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pengajarnya. Guru yang reflektif mengetahui kapan strategi belajar itu kurang optimal untuk membantu siswa mencapai pengetahuan belajar. Dan adapun beberapa guru yang tidak mau atau tidak peka, bukan setelah mengajar, bahkan bertahun-tahun, bahwa pendekatan tak cocok dengan gaya belajar siswa. Guru yang relatif, yang mampu mengoreksi pendekatannya agar cocok dengan kebutuhan siswa sendiri, bukan malah menyalahkan kemampuan siswa dalam menyerap pembelajaran. Selanjutnya kolaboratif, yang mana dalam istilah ini adalah salah satu keunikan pembelajaran abad 21, yaitu guru dapat berkolaborasi dengan siswa dalam pembelajaran. Nah, ini juga dapat membangun kolaborasi dengan orang tua melalui komunikasi aktif dalam pemantauan perkembangan siswa itu sendiri. Ada penerapan siswa kontrak, yaitu salah satu kunci dalam pembelajaran kelas yang kekinian. Dalam hal ini, siswa memiliki peran aktif dalam pembelajaran, sehingga guru hanya bertindak sebagai fasilitator dan ini diterapkan pada kelas abad 21 itu sendiri. Dan metode ini bisa menggunakan ceramah tak lagi populer untuk diterapkan karena lebih mengandalkan komunikasi satu arah. Nah, yang terakhir ada penerapan penekanan diferensiasi, yang dimana penerapan ini atau pendekatan ini guru dapat mendesain kelas dan diharuskan kepada guru bagaimana cara belajar siswa itu sendiri.
dan mengelompokkan siswa di dalam kelas juga berdasarkan minat serta kemampuannya. Guru bersama siswa berada untuk mengatur kelas agar menjadi lingkungan yang aman dan suportif untuk pembelajaran. Nah, intinya di sini yang saya dapatkan, guru ataupun siswa harus bersatu. Artinya apa? Kita saling membutuhkan. Dan untuk saya sendiri, karena saya sebagai mahasiswa, saya membutuhkan guru, dan guru sebenarnya atau dosen tidak membutuhkan kita. Terus sebagai mahasiswa juga, bagaimana kita atau cara kita untuk mengubah version kita atau pemikiran kita agar dapat merubah mindset kita itu sendiri. Sekarang menurut saya guru itu tidak harus ceramah di depan kelas, tapi lebih mengandalkan siswa itu atau mahasiswa itu lebih aktif. Dia hanya sebagai pembuka pembelajaran, dan selebihnya siswa dapat belajar sendiri dengan media-media yang telah tersedia, dan untuk menerapkan itu harus diubah dalam diri mahasiswa itu sendiri. Kembali lagi dalam sama mahasiswa itu sendiri, mau atau tidak mau dia berubah. Mungkin itulah dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejalan dengan era globalisasi di mana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat dan juga cepat, sehingga kita dituntut untuk mempunyai berbagai keterampilan atau kompetensi agar bisa hidup pada abad 21 ini. Nah, kali ini saya Fatmawati, saya akan membahas mengenai kompetensi 4C peserta didik dalam pembelajaran. Nah, yang pertama kita bahas dulu apa sih 4C itu. 4C itu yang pertama yaitu communication, yang kedua kolaboratif, yang ketiga critical thinking and problem solving, dan yang terakhir creativity and innovation. Baik, yang pertama yaitu communication. Communication atau komunikasi adalah proses pertukaran bahasa yang berlangsung dalam dunia manusia. Oleh sebab itu, komunikasi selalu melibatkan manusia baik dalam konteks intrapersonal, kelompok, maupun massa. Nah, peneliti komunikasi telah membuktikan bahwa hingga saat ini bahasa diakui sebagai media paling efektif dalam melakukan komunikasi pada suatu interaksi, baik itu antar individu, seperti halnya kegiatan penyuluhan dan pembinaan, proses belajar mengajar, pertemuan tempat kerja, dan lain sebagainya. Nah, dalam proses pembelajaran, guru harus membiasakan siswanya untuk saling berkomunikasi, baik tentang pelajaran maupun dengan hal yang lainnya, baik dengan guru maupun dengan siswa itu sendiri. Nah, bahasa yang digunakan siswa dalam berkomunikasi akan memberikan dampak pada siswa itu sendiri. Penggunaan kata yang tidak baik dalam komunikasi membawa dampak negatif pula, begitu pun dengan sebaliknya. Nah, pesan yang disampaikan oleh siswa tidak dapat diterima oleh penerima pesan. Nah, hal tersebut akan memicu terjadinya kesalahan dalam penerimaan pesan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, konflik dalam berinteraksi. Nah, selain itu, membiarkan siswa menggunakan kata-kata kasar dalam berkomunikasi dapat menimbulkan kebiasaan buruk bagi anak. Penggunaan kata yang baik dalam berkomunikasi akan membawa dampak positif pada anak, sehingga anak akan merasakan kepuasan karena tujuan yang diinginkan tercapai, sehingga kepercayaan diri pada anak akan meningkat. Adapun manfaat keterampilan berkomunikasi bagi siswa dalam proses pembelajaran dapat membantu siswa dalam memahami informasi dan pesan yang diberikan oleh guru dalam bentuk materi pelajaran.
yaitu kolaboratif. Nah, beberapa peneliti membuktikan bahwa peserta didik akan belajar dengan lebih baik jika mereka secara aktif terlibat pada proses pembelajaran dalam suatu kelompok-kelompok kecil. Nah, peserta didik yang bekerja dalam kelompok-kelompok kecil cenderung belajar lebih banyak tentang materi ajar dan mengingatnya lebih lama dibandingkan jika materi ajar tersebut dihadirkan dalam bentuk lain, misalnya dalam bentuk ceramah tanpa memendam bahan ajarnya. Suatu pembelajaran kolaboratif apabila kelompoknya tidak tertentu atau tidak ditetapkan terlebih dahulu dapat beranggotakan 2 orang. Nah, pembelajaran kolaboratif ini bersifat informal, yaitu tidak harus dilaksanakan dalam kelas dan pembelajarannya itu tidak perlu terstruktur dengan ketat. Nah, siswa harus dibelajarkan untuk bisa berkolaborasi dengan orang lain. Nah, berkolaborasi dengan orang-orang yang berbeda dalam latar budaya dan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam menggali informasi dan membangun makna, siswa perlu didorong untuk bisa berkolaborasi dengan teman-teman di kelasnya. Dalam mengerjakan suatu produk, siswa perlu diajarkan bagaimana menghargai kemampuan dan kekuatan seseorang serta bagaimana mengambil peran dan menyesuaikan diri secara tepat dengan mereka. Yang ketiga yaitu critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental, seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Nah, tujuan berpikir kritis ini untuk mencapai suatu pemahaman yang lebih mendalam. Nah, dengan kemampuan untuk berpikir kritis, siswa akan dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seseorang yang tidak dapat belajar dengan baik tanpa berpikir dengan baik. Pemikiran kritis berhubungan tidak hanya berhubungan pada kesuksesan karir, tapi juga untuk kesuksesan di pendidikan tinggi. Yang keempat yaitu creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Kreativitas merupakan ide atau pikiran manusia yang bersifat inovatif, berdaya guna, dan dapat dimengerti. Nah, proses kreatif hanya akan terjadi jika dibandingkan melalui masalah yang memacu pada 5 macam perilaku kreatif. Di antaranya yang pertama yaitu kelancaran, di mana kelancaran ini bermaksud bahwa kemampuan mengemukakan ide-ide yang serupa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, selanjutnya yaitu keaslian, di mana keaslian ini berarti kemampuan untuk menghasilkan berbagai macam ide guna memecahkan suatu masalah di luar kategori yang biasa. Yang ketiga yaitu keaslian, di mana keaslian ini merupakan kemampuan memberikan respon yang unik atau yang luar biasa. Selanjutnya itu ada keterperincian, yaitu kemampuan untuk menyatakan atau mengarahkan ide secara terperinci untuk mewujudkan ide menjadi kenyataan. Dan yang terakhir yaitu kepekaan, di mana kepekaan ini berarti kemampuan untuk menangkap dan menghasilkan masalah sebagai tanggapan terhadap situasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma Isa dengan NIM 0322048. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran abad 21. Pada hakikatnya, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam mencapai tujuan tertentu. Pertumbuhan pribadi dan memperoleh keterampilan yang diperlukan adalah salah satu tujuannya. Model pembelajaran abad 21 diantaranya yang pertama itu discovery learning. Discovery learning yakni model pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk bertanya dan mengambil kesimpulan dari prinsip umum dan juga prinsip praktis. Ini merupakan salah satu model pembelajaran yang bisa digunakan pada pembelajaran di abad 21. Pembelajaran yang terjadi ketika peserta didik memanipulasi, menyusun, dan mengubah informasi
untuk mengungkapkan informasi baru, dikenal sebagai pembelajaran penemuan. Yang kedua ada inquiry. Inquiry yakni sebuah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menitikberatkan penggunaan berpikir kritis dan analisis untuk memecahkan suatu masalah dan mencari solusinya. Model pembelajaran inquiry menekankan pada pengembangan kemampuan intelektual sebagai komponen proses mental serta kemampuan berpikir yang sistematis, logis, dan kritis oleh peserta didik. Yang ketiga ada problem-based learning. Salah satu model yang memanfaatkan permasalahan sebagai kunci untuk memperoleh dan menggabungkan informasi baru. Yang keempat ada project-based learning, yakni pembelajaran yang sistematis dan membuat peserta didik terlibat dan dipengaruhi oleh proses inquiry. Terstruktur yang kompleks, pertanyaan yang otentik, dan produk yang dirancang dengan kehati-hatian menggunakan pertanyaan yang disempurnakan untuk mempelajari pengetahuan penting dan meningkatkan kualitas hidup melalui keterampilan. Yang kelima ada flipped classroom. Ide dasar dari metode ini adalah membalik pendekatan pada suatu kegiatan pembelajaran. Siswa akan diberikan suatu akses terhadap materi pembelajaran. Materi tersebut bisa diakses di rumah, kemudian bisa dipelajari oleh siswa sebelum pertemuan di kelas. Kemudian ruang kelas berperan sebagai wahana diskusi untuk mengatasi masalah, mengembangkan suatu konsep, dan juga wadah untuk kolaborasi. Yang keenam ada blended learning. Blended learning mengkolaborasikan metode pembelajaran online dan tatap muka. Metode ini bisa mengatasi keterbatasan jarak dalam pembelajaran. Dengan mengkolaborasikan dua metode pembelajaran, pencapaian pembelajaran bisa dioptimalkan. Baik, yang ketujuh ada collaborative learning. Salah satu ciri industri 4.0 yakni menekankan budaya kerja yang kolaboratif. Metode ini akan mempersiapkan siswa supaya terbiasa menjalankan budaya kerja kolaboratif. Metode ini juga bisa merangsang kemampuan siswa dalam berkomunikasi dan menjalin hubungan sosial. Baik, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.